Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bisa bertemu lagi, bisa belajar. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menghargai upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dengan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini saya harap anak-anak sudah dapat: 1. Menerapkan nilai positif dari upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. 2. Menjelaskan sikap cinta damai sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai Rasul, tetapi beliau juga sebagai seorang pemimpin negara, melakukan berbagai macam bidang pembinaan, antara lain bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Itu semua tujuannya untuk memajukan agama Islam. A. Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah dalam bidang agama. Apa saja yang dilakukan dalam membina bidang agama ini ya? Yang pertama yaitu membangun masjid. Membangun masjid adalah hal yang pertama dilakukan Nabi, karena masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam saat itu. Yang kedua, tempat bertitnya unta dan dibeli dari 2 anak yatim, itulah sebagai tempat didirikannya Masjid Nabawi itu ya, Masjid Madinah itu ya. Yang ketiga, membangun masjid menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena Baitul Maqdis itu adalah sebagai kiblat pertama umat Islam. Kalau sekarang kiblatnya di Mekah ya. Berikutnya diberi nama Masjid Nabawi, yang sebelum membangun Masjid Nabawi ini, Nabi Muhammad juga membangun sebuah masjid namanya Masjid Quba. Ya. Masjid menjadi tempat ibadah, juga sebagai tempat pendidikan, tempat peradilan, dan tempat bermusyawarah umat Islam. Selama 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad mengajarkan akidah dan kepribadian Islam kepada para sahabat. Masjid Jum'ah adalah tempat pertama kali dilakukan sholat Jum'ah. Ada juga yang namanya Masjid Ghamamah, adalah pertama kali dilakukan sholat hari raya. Dua, mengajarkan agama, tentunya agama Islam ya. 1. Tujuan berdakwah adalah untuk menyebarkan agama Islam. Oleh karena itu yang diajarkan adalah agama Islam. Yang 2, berdakwah di Madinah selama 10 tahun dan menyampaikan ajaran Islam melalui contoh perilaku sehari-hari. Karena dengan contoh, umat atau masyarakat lebih mudah untuk meniru atau melakukannya daripada sekedar omongan. Berikutnya, metode dakwah Nabi Muhammad itu juga terangkum dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-jalannya, dan siapa yang lebih mengetahui, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Anak-anak sekalian, dari 3 metode dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang terangkum di dalam Al-Quran tadi, kita bisa simpulkan yaitu pertama, bil hikmah, dengan hikmah. Berdakwah dengan hikmah yaitu berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari umat.
Setelah tahu situasi dan kondisi, kita disampaikan dengan lemah lembut agar tidak menyinggung umat tersebut. Yang kedua, dengan mau'idah hasanah, menyampaikan ajaran Islam dengan nasihat-nasihat yang penuh kasih sayang, yang tidak provokatif. Yang ketiga, dengan cara mujadalah, yaitu berdakwah dengan dialog atau dengan bermusyawarah atau dengan bertukar pikiran menggunakan dalil akli dan dalil nakli. Kalau dalil akli, dalil yang bersumber dari akal. Kalau dalil nakli, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. B. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial, yaitu Nabi Muhammad melakukan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat Madinah. Kalau masyarakatnya kuat, nanti mudah untuk menyebarkan Islam, ya. Yang kedua, membangun di bidang sosial ini dibagi dua, yaitu satu, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, menciptakan kedamaian. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, yaitu dengan cara mempersaudarakan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Yang kedua, sahabat ansor membagi atau memberikan sebagian hartanya kepada kaum sahabat muhajirin yang saat itu datang ke Madinah tidak membawa harta benda, ya, agar bisa bertahan hidup. Sahabat ansor membantu segala keperluan sahabat muhajirin ketika awal-awal datang ke Madinah, karena belum tahu mana tempat kerja, harus tinggal di mana, harus makan apa, gitu ya. Terus yang keempat, sahabat ansor dan sahabat muhajirin bersama-sama menyiarkan agama Islam. Menciptakan kedamaian. Satu, menghubungkan tali persahabatan dengan pihak non-muslim. Tidak hanya bersahabat dengan sesama muslim, ya, dengan non-muslim pun mau bersahabat. Agar apa? Tercipta kedamaian. Kalau damai, nanti menyebarkan agama Islam dengan mudah. Dua, melakukan perjanjian kenegaraan, yaitu dengan dibuatnya Piagam Madinah, ya, perjanjian antara orang Islam dan non-Islam. Yang ketiga, mempersatukan golongan Yahudi, yaitu dari Bani Quraidah, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Walaupun non-muslim, dengan datangnya Nabi Muhammad mendapatkan kebaikan pula, bisa berdamai, tidak berselisih, ya. Itulah ajaran yang diberikan Nabi Muhammad. Manfaat adanya Piagam Madinah bagi umat Islam, ya. Yang pertama, menjadi landasan strategi untuk membangun bangsa. Dengan adanya perjanjian ini bisa membuat suatu bangsa, yaitu bangsa Madinah. Yang kedua, menjadi landasan persyaratan minimal terbentuk suatu negara. Jadi standar minimalnya untuk negara itu sudah terpenuhi, ya, dengan adanya Piagam Madinah. Dan memberi legitimasi atau kesahan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara atau sebagai khalifah, presiden suatu negara. Anak-anak, untuk melengkapi pembelajaran hari ini, ada baiknya anak-anak kerjakan tugas dari Pak Marzuki, yaitu baca LKS SKI halaman 6-10 tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia. Saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.